Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat berpuasa kita tentu harus menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun tahukah kalian bahwa ada satu minuman yang ternyata bisa dikonsumsi tanpa membatalkan puasa kita? Tentu saja ada cara yang harus diperhatikan agar tetap sah menurut syariat Islam. Lantas minuman apakah yang dimaksud dan bagaimana cara mengkonsumsinya agar tidak membatalkan puasa kita? Seperti yang kita ketahui bahwa di antara hal yang membatalkan puasa adalah terkait dengan makan dan juga minum. Ini menjadi satu perkara yang akan membatalkan puasa kita, khususnya ketika di bulan suci Ramadan. Tentu saja ketika makan dan minum itu kita lakukan pada siang hari dengan sengaja. Namun apabila makan atau minum itu disebabkan karena lupa atau tidak disengaja, maka hal tersebut ternyata tidak menyebabkan puasa kita menjadi batal. Artinya, ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita makan atau minum apa saja dikarenakan lupa, maka kita tidak berdosa dan tidak pula diharuskan mengqadha atau membayar kafarat. Terkait hal ini, kita bisa bersandar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka pada saat puasa Ramadan karena lupa, maka tidak ada qadha dan kafarat baginya. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, apabila seseorang tidak sengaja makan atau minum saat puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tetap melanjutkan puasanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sementara dia dalam kondisi puasa, kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut juga termuat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebab-sebab yang membatalkan puasa dan para ulama sepakat membaginya menjadi dua macam. Yang pertama adalah yang membatalkan dan wajib mengqadhanya. Yang termasuk golongan ini adalah yang pertama, orang yang berniat membatalkan puasa saat berpuasa, maka puasanya batal dan ia senantiasa tidak berpuasa hingga saat matahari terbenam. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka ia telah melakukan suatu dosa besar.
Oleh sebab itu ia diwajibkan untuk mengqadanya. Ada juga yang berpendapat diwajibkan untuk mengqada dan melakukan kafarat, dan ini juga sesuai bagi mereka yang berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan secara terang-terangan, seperti misalnya para sopir yang merokok ketika menyetir kendaraannya. Lalu yang ketiga, wanita yang sedang haid atau nifas walau sejenak sebelum matahari terbenam. Yang keempat, memakan sesuatu yang bukan makanan seperti garam, pasir, atau debu dan sebagainya. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Namun jika tidak disengaja, maka tidak akan membatalkan puasa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah dia mengqada, dan barang siapa yang muntah tidak dengan sengaja, maka tidak ada qada baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keenam, onani, baik disebabkan karena mencium istrinya atau karena memeluknya, maupun dilakukan dengan tangan. Hal ini dapat membatalkan puasa dan wajib untuk mengqadanya. Yang ketujuh, memasukkan obat ke dalam hidung. Hal ini dapat membatalkan puasa karena dapat mengalir ke kerongkongan. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa dan menyebabkan seseorang wajib mengqada dan membayar kafarat antara lain, yang pertama, bersetubuh dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Hal ini bisa saja disebabkan karena menghabiskan waktu di siang hari dengan menonton film. Lalu yang kedua, makan dan minum dengan tidak sengaja di bulan puasa, lalu ia membatalkan puasa dengan alasan ia telah makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.